Salam Rahayu sahabat dapur Made. Kali ini saya membuat jaja sirat dari gula Bali. Nah, sebelumnya saya sudah pernah juga upload jaja sirat pakai gula Bali, tapi bedanya yang ini menggunakan perasan air daun pucuk atau kembang sepatu. Nah, buat teman-teman dan bunda-bunda di rumah yang penasaran gimana cara bikinnya, simak videonya sampai selesai ya. Pertama-tama di sini saya sudah ada 1 genggam daun pucuk atau daun kembang sepatu yang sudah dicuci bersih. Kemudian saya tambahkan dengan air kurang lebih ini 300 ml. Kemudian daun pucuknya ini kita remas-remas sampai dia agak kental airnya. Kemudian ini kita akan saring. Nah, setelah kita saring, ini kita sisihkan dahulu ya. Dan langkah selanjutnya di wadah yang bersih masukkan 250 gram tepung beras. Kemudian masukkan juga 250 gram tepung tapioka. Dan jangan lupa ini teman-teman tambahkan dengan sedikit garam. Kemudian gula Bali yang sudah diiris tipis-tipis sebanyak 175 gram. Kemudian semua bahan ini kita bejek-bejek dahulu. Lalu kita akan tambahkan dengan air hangat atau hangat-hangat kuku. Ini tambahkan secara bertahap sambil kita uleni dengan tangan. Nah, untuk menguleni adonan jaja siratnya ini membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama ya, supaya adonannya ini kalis dan gulanya ini benar-benar tercampur menyatu dengan tepungnya. Ingat, masukkan air hangatnya ini secara bertahap ya. Nah, setelah beberapa lama kita uleni adonan jaja siratnya ini sudah kalis. Ini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya ini kita akan menggoreng adonan jaja siratnya. Ini ambil kira-kira sepertiga bagian adonan jaja siratnya. Lalu kita encerkan dengan air perasan daun pucuk tadi ya yang sudah kita bikin sebelumnya. Ini kita tambahkan secara bertahap sambil dibejek-bejek dan diuleni sampai kita mencapai tekstur yang pas. Untuk adonan yang pas ini menurut saya kalau ditarik dengan jari tangan itu jatuhnya tidak mudah putus ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman, adonannya sudah cukup pas. Ini kita akan lanjut goreng adonan jaja siratnya. Di sini saya sudah panaskan minyak dan setelah panas minyaknya ini kita akan celupkan jari-jari tangan kita ke adonan lalu diputar-putar seperti di video ya teman-teman. Nah, ini saya goreng menggunakan api sedang. Dan untuk 1 buah jaja sirat ini bisa 2-3 kali celup ya tangannya ke adonan. Nah, untuk rasanya ini menurut saya cukup manis. Kalau teman-teman boleh juga menambahkan lagi sedikit untuk gula merahnya kalau suka manis. Dan ini juga saya masih belajar ya teman-teman membuat jaja sirat, karena menurut saya ini gampang-gampang susah membuat jaja siratnya. Nah, setelah beberapa kali kita goreng ini adonannya sudah sedikit
Kita bisa tambahkan minyak dulu penggorengannya, kemudian kita encerkan lagi. Untuk sisa adonan jaja siratnya ya, kita lakukan hal yang sama. Kita encerkan adonannya dengan menambahkan air perasan daun pucuk tadi. Ini tambahkan secara bertahap sambil dibejek-bejek sampai kita mendapatkan tekstur adonan yang pas ya. Nah, resep jaja sirat yang ini sebenarnya saya dapat inspirasi dari platform sebelah. Ini saya coba bikin. Nah, ini saya bikin untuk saya sendiri ya teman-teman, tidak untuk saya jual. Karena ini pun saya masih belajar. Dan untuk tampilan jaja siratnya ini sendiri, karena namanya juga saya masih belajar, ini tidak rapi ya seperti kita membeli. Kalau untuk dipakai sendiri ini sudah cukup lumayan bagi saya. Kalau teman-teman mau dilipat jaja siratnya ini juga bisa ya teman-teman. Sebelum kita angkat dari penggorengan, ini kita lipat dahulu, baru kita tiriskan sebentar. Nanti buat teman-teman atau bunda-bunda di rumah yang mungkin sudah sempat mencoba, bisa nanti ditulis di kolom komentar ya gimana hasilnya. Nah, ini dia hasil jaja siratnya dari setengah kilo tepung. Hasilnya lumayan cukup banyak ya teman-teman. Ini tampilan jaja siratnya setelah digoreng, dan ini setelah saya simpan di suhu ruang ini kira-kira 1 malam. Ini tampilannya sudah layu. Nah, itu tadi cara saya membuat jaja sirat. Terima kasih sudah menonton.